Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan jam malam bagi anak-anak dan juga remaja. Waktu tersebut dikatakan sebagai jam wajib belajar untuk anak-anak usia sekolah, ini untuk menghindarkan dampak negatif bagi anak. Sudah bukan pemandangan baru melihat anak-anak remaja yang berkeliaran di beberapa sudut ibu kota hingga larut malam. Padahal anak-anak usia sekolah seharusnya tidak menghabiskan waktu di luar rumah pada malam hari tanpa pengawasan orang tua. Karena dikhawatirkan aktivitas mereka di malam hari cenderung berdampak negatif bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, pemerintah DKI Jakarta sedang mempertimbangkan pemberlakuan jam malam bagi para anak-anak dan remaja. Masih dalam proses. Ini kita godok terus antara komite sekolah, komite sekolah, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, pakar pendidikan. Belum, kok batasan kita belum, ini baru dikalkulasi, baru diproses. Mau diteruskan atau tidak, mau dilakukan atau tidak, baru kita hitung. Para siswa pun memiliki pendapatnya sendiri tentang batas berlakunya jam malam bagi anak. Untuk itu sih saya setuju banget. Jadi tapi dengan tentang waktu, misalnya kan kita kalau biasanya pulang les itu sekitar jam 8-an, ya jam 10 lah di beberapa jam malam itu. Karena paling kalau perhitungannya 1 jam pulang dari tempat les atau paling lama 2 jam gitu kan. Nah terus ataupun sekalipun dia harus keluar di atas jam malam itu, dia terus harus ditemenin sama walinya. Kalau menurut saya sih ya setuju ya, asal pemerintah tuh ngebatasin jam malamnya itu. Kalau misalnya menurut saya sih mulainya dari jam 10. Kenapa? Karena ada sebagian, apalagi yang kelas 12 kan ada les. Nah, kebanyakan lesnya itu selesai setengah 8. Padatnya aktivitas anak hingga malam hari terkadang masih berkaitan dengan urusan pendidikan. Meski begitu, orang tua tetap memberikan pengawasan. Selagi itu dekat, saya biarkan aja mereka sendiri gitu, dijangkau dengan jalan kaki bisa, tapi andai kata itu jauh dari rumah saya akan dampingi mereka gitu, ataupun ada omnya atau kakaknya atau siapapun yang lebih besar mendampingi mereka untuk kegiatan di malam hari. Ya, kadang saya antar sendiri, kadang antar jemput ada juga, supaya artinya kita harus awasi juga anak-anak kan. Sudah malam, jam malam, jadi apalagi Jakarta kan, kita tahulah Jakarta ini cukup keras gitu, jadi kita harus awasi anak kita gitu, kalau kita mau ingin safety gitu. Tidak bisa dipungkiri, keamanan sang anak menjadi hal terpenting bagi orang tua saat buah hati beraktivitas di luar rumah. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait pun berpendapat, jika wacana jam malam bagi anak jadi diberlakukan, maka pemerintah perlu memperhatikan fasilitas pendukungnya. Karena menurut saya bahwa jam malam itu bisa juga sebagai bagian dari sebuah gerakan perlindungan anak. Ada waktu-waktu tertentu, tapi dia bukan bernuansa larangan karena reaksi dari beberapa kasus. Yang berikut adalah jam malam itu memang harus dilakukan dalam kerangka apa? Ada fasilitas-fasilitas yang akan harus diperbaiki, misalnya transportasi malam, misalnya bagi anak-anak yang sekolah, misalnya sore hari pulang sampai jam 7, jam 8, fasilitas umum harus diperbaiki, rasa nyaman. Sekarang ini keluarga-keluarga sangat takut, karena apa? Karena transportasi umum itu tidak aman. Data Komnas Perlindungan Anak yang berkaitan dengan kenakalan remaja dari tahun ke tahun terus meningkat. Diharapkan dengan pemberlakuan jam malam, jumlah tersebut dapat berkurang. Dari Jakarta, Ratna Dewi, Mulya Rahman, Joni Effendi, TV One mengabarkan.